dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teguh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Teens. Saya percaya semua kita bersuka cita hari ini. Kita siap memuji membesarkan Tuhan dimanapun teman-teman berada. Siapkan diri yang terbaik. Kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita karena kita percaya ketika kita naikkan pujian, sukacita Tuhan limpah atas setiap kita. Sepakat dengan saya, boleh sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Mari dengan bersuka cita nyatakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Come on. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, 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 oh. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yuk lebih lagi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, boleh sorak-sorai yang terbaik bagi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa hari-hari ini bukan hanya orang dewasa, bukan hanya mungkin orang tua kita, atau mungkin orang-orang yang lebih tua dari kita yang merasa bahwa hari-hari ini berat. Saya tahu, saya yakin, percaya banyak di antara kita juga merasa bahwa hari-hari ini berat. Mungkin teman-teman yang sedang bergumul untuk kuliah, teman-teman yang bekerja untuk pekerjaannya, yang usaha untuk usahanya. Hari ini saya mau katakan ke teman-teman bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kita. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Selagi kita masih mendapat kesempatan untuk memuji, membesarkan Tuhan, untuk kita beribadah sekalipun secara online, manfaatkan dengan sungguh-sungguh bahwa hati kita menyembah Tuhan, bahwa hati kita intim dengan Tuhan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, dia yang akan beroleh ketenangan. Tidak ada lagi kecemasan dalam diri kita. Tidak ada lagi kekhawatiran dalam diri kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup bekerja lebih besar bagi setiap kita. Sebab itu mari siang hari ini saya mengajak semuanya kita yang ada. Saya mengajak semua kita membuka hati kita lebih lagi. Mari buka kedua tangan kita dimanapun teman-teman berada. Dengan sungguh-sungguh nyatakan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, yes, perbuatanmu. Boleh dengan sungguh naikkan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Nyatakan di hidupku, biar hidup kita tidak menjadi takut. Di hidupku, nyatakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku.
yang menjadi kekhawatiranmu siang hari ini datang dengan sungguh kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan menyertai setiap kita. Setiap langkah imanmu disertai Tuhan. Apapun yang engkau perbuat, percayalah Tuhan membuat engkau berhasil dan beruntung. Tuhan membawa engkau naik lebih tinggi lagi. Haleluya. Sembah dengan sungguh, mari sembah Dia. Haleluya. Oh Tuhan, biarkan kami mengalami Engkau Tuhan. Biarkan kami mengalami lawatan-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau hadir bagi kami Tuhan. Engkau memberi kedamaian bagi orang-orang yang mencari Engkau. Apalagi kami anak-anak muda yang mencintai Engkau. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah Dia lebih lagi. Sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan dalam keteduhan. Nikmati hadirat Tuhan. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Come on, lift up your hands.
percaya hidup kami di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melalui setiap pujian yang kami naikkan. Karena kami sangat rindu dan terlalu rindu untuk terus memberkati Tuhan dengan puji-pujian kami. Sejak masa muda kami ini Tuhan, kami benar-benar memanfaatkan waktu kami untuk kami memuji, membesarkan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji Tuhan, membesarkan Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami naikkan, apa yang sudah kami kerjakan, semuanya menyukakan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, sebentar kami mau terima kebenaran firman-Mu. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu yang Engkau utus untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Untuk membukakan sebuah kebenaran yang baru bagi kehidupan kami. Mengubahkan paradigma kami sejak masih muda. Dan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan, nama Tuhan ditinggikan juga dipermuliakan. Berkati tanah hati kami Tuhan. Kami mau siap benar-benar diam, tenang terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Happy Sunday buat kita semua. Selamat hari Minggu teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, kakak ucapkan damai sejahtera, sukacita selalu menyertai teman-teman sekalian di tempat dimanapun teman-teman berada. Oke, semoga teman-teman sehat selalu, penuh sukacita dan kegembiraan. Karena Tuhan kita Yesus Kristus ada atas teman-teman sekalian. Oke teman-teman, kakak hari ini berkhotbah anti mainstream di mobil. Oke, hari ini kakak dipercayakan untuk membawa satu sharing mengenai knowing my calling, mengetahui panggilan kita. Sebelumnya kakak perkenalkan diri, nama kakak Daniel Liao. Oke, salah satu mentor di The Arrow Generation. Oke, baru saja lulus dan sekarang masih melihat-lihat dunia ini seperti apa, masih melihat-lihat gambar bisnis itu seperti apa. Kakak terjun dalam dunia bisnis juga. Oke, kemudian hari ini kita mau mendalami sedikit tentang apa sih panggilan itu, panggilan Tuhan bagi kita. Apakah panggilan Tuhan bagi kita itu sama seperti cita-cita kita? Apakah panggilan Tuhan bagi kita itu sama seperti impian kita? Atau lebih buruk mungkin, ada yang mungkin berharap bahwa panggilan Tuhan buat aku itu sama seperti orang itu. Oke, panggilan Tuhan buat aku itu mungkin mirip sangat dengan orang itu. Oke, di sini kakak mau katakan bahwa setiap dari kita punya tujuan, punya panggilan yang berbeda-beda. Oke, setiap kita punya panggilan dan tujuan yang berbeda-beda. Tuhan membuat kita unik. Tuhan membuat kita sangat spesifik. Tuhan Yesus membuat kita berbeda daripada yang lainnya. Kita punya keunggulan tersendiri, kita punya keunikan tersendiri. Oke? Tapi sebelum kita mengetahui lebih dalam, kita pasti harus mengetahui dulu, kenapa sih? Kalau berbicara tentang tujuan hidup, pasti kita harus mengetahui tentang apa isi pikiran pemberi hidup pada kita. Pemberi hidup kita siapa? Tuhan kita Yesus Kristus pastinya. Oke? Kakak pengen bawa kita untuk melihat ke dalam Alkitab. Melihat Alkitab, kira-kira apa sih tujuan Tuhan Yesus buat kita semua? Tuhan Yesus menciptakan kita, oke, menebus kita. Kenapa sih sampai seperti itu? Oke, kita akan baca pastinya dari kitab Kejadian. Oke, kitab awal mula di mana bumi terbentuk, hewan-hewan diciptakan, tumbuh-tumbuhan, bahkan adik-adik dan juga kakak sendiri kita diciptakan, semuanya tertulis secara lengkap di kitab Kejadian. Oke, kakak akan bacakan Kejadian 1. Oke, kita akan bacakan Kejadian 1 ini sampai sedikit di pasal itu Kejadian 2 juga ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, jadi masih kosong. Masih gelap gulita, belum ada cahaya. Hanya Tuhanlah cahaya itu. Oke. Kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Tuhan berkata, jadilah terang.
Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, dan dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Oke? Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Tentang bagaimana daratan, lautan dipisahkan, langit dijadikan. Oke? Kemudian berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Oh, ini baru ada daratan. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sekali lagi, Allah melihat segala sesuatu baik. Penciptaan mulai dari yang pertama, kedua, bahkan sampai yang ketiga pun Allah berkata bahwa semua itu baik. Oke, berfirman Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah terang dan jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Oke, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Oke, biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Oke. Kita di sini tahu bahwa kita tahu begitu matahari terbit itu pagi, begitu matahari terbenam itu malam. Kita juga tahu setelah matahari terbit terus terbenam itu pergantian hari. Oke. Situ waktu sudah ditetapkan. Bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang itu besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan lebih kecil untuk menguasai malam, bulan dan matahari. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Oke, fokusnya, coba kita lihat. Sekali lagi fokusnya bumi. Sekali lagi fokusnya tempat di mana kita berada. Kenapa sih? Apakah teman-teman penasaran? Kenapa sih segala sesuatu seakan-akan difokuskan untuk sesuatu? Oke? Seperti terang ini sekarang difokuskan untuk bumi. Oke, kita baca lebih lanjut. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sekali lagi, semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sekali lagi, semua itu baik. Ciptaan, semua itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Penuhilah air dalam laut. Oke? Dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sekali lagi, semua itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, kita lanjutkan. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji,
itulah akan menjadi makananmu. Tapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi dulu singa, atau mungkin hewan-hewan yang saat ini kita kenal sebagai hewan karnivora, pemakan daging, dulu juga makan tumbuhan. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Mungkin ada sesuatu yang berbeda ya. Pada saat yang lain-lain, sebelum manusia semuanya Allah katakan baik, baik. Tapi ketika kita diciptakan, satu hal yang benar-benar luar biasa dinyatakan di sini. Sungguh amat baik. Wow. Tuhan kita hebat. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Bukan karena Allah capek, oke? Tapi semua pekerjaan telah sempurna. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena setelah sempurna, selesai, dikuduskan Allah. Allah memberkati. Oke, pada hari itulah segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke, puji Tuhan. Amin, firman Tuhan. Jadi singkat cerita, di Kejadian 1 itu berisi tentang semua detail tentang penciptaan. Kalau teman-teman ikuti, Tuhan menciptakan dulu sesuatu yang mendukung kita, sesuatu yang mendukung jalannya kehidupan. Oke, Tuhan ciptakan terang, Tuhan ciptakan tempat untuk terjadinya kehidupan, bumi diciptakan, Tuhan ciptakan terang, Tuhan ciptakan laut, Tuhan ciptakan darat, Tuhan ciptakan siang dan malam. Oke, yang mendukung kehidupan. Oke, coba bayangkan kalau gelap saja, hewan-hewan terus ada di bumi. Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Setelah Tuhan menciptakan itu, coba kita lihat, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan diciptakan. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan diciptakan. Ikan, burung, semua diciptakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Dan kenapa kita manusia baru setelah itu kita diciptakan pada hari yang terakhir? Oke? Pernahkah kita bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan menciptakan kita di hari yang terakhir? Hari yang ke-6 maksudnya, sebelum penciptaan selesai. Oke? Dan coba teman-teman perhatikan secara lebih baik lagi. Pada saat makhluk-makhluk hidup, tumbuhan, hewan, ternak, Tuhan memberi perintah langsung bahwa beranak cuculah bertambah banyaklah. Teman-teman bisa baca lagi nanti. Mereka diperintahkan, ada kuasa atas mereka untuk beranak cuculah, bertambah banyaklah. Namun coba teman-teman perhatikan, suatu berbeda terjadi pada manusia. Tuhan berkata dulu, sebaiknya kita menciptakan mereka menurut gambar dan rupa kita. Tritunggal, menciptakan mereka menurut gambar dan rupa kita, untuk berkuasa atas apa yang telah kita ciptakan. Baik burung, baik hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, usahakan itu. Pada ayat itu, kita harus paham teman-teman, Tuhan tidak hanya memerintahkan pada kita untuk berkuasa atas mereka, tapi jauh lebih daripada itu, Tuhan sedang menunjukkan bahwa aku mengasihimu, kasihku cukup untukmu, kasihku sudah aku selesaikan semuanya. Aku yang buat semuanya, tapi aku berikan buat engkau yang menikmati. Aku ciptakan semuanya, tapi aku percayakan buat engkau. Itu bukti dari apa? Bukti dari kasih Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Kemudian baru habis itu manusia diperintahkan beranak cuculah. Kenapa? Kalau manusia tidak beranak cucu, pasti kesulitan untuk mereka mengusahakan apa yang ada. Hewan bertambah banyak, tapi manusia jumlahnya gitu-gitu saja. Pasti kesusahan.
Dan Tuhan Yesus mengerti benar-benar bahwa setiap orang perlu kasih-Nya. Di Kejadian 1, sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam, kita dapat mengetahui apa sih tujuan Tuhan Yesus bagi hidup kita. Apa sih, kenapa sih manusia diciptakan? Untuk tujuan apa sih manusia itu diciptakan? Oke, sekali lagi, manusia diciptakan untuk merasakan, untuk tinggal, untuk hidup, untuk menjalani kehidupan dalam kasih Allah. Bagaimana, Kak? Kok bisa kesimpulan yang keluar seperti itu? Teman-teman coba lihat. Pendukung kehidupan, bumi, matahari, gelap, terang, semua diciptakan. Setelah itu tumbuh-tumbuhan, setelah itu hewan. Setelah itu kita manusia ditempatkan. Setelah semuanya siap, setelah semuanya tinggal kita manfaatkan, setelah semuanya sudah ada. Oke? Tuhan sedang menunjukkan juga bahwa hiduplah dengan kasih-Ku itu cukup. Hiduplah dengan kasih Tuhan, itu semua lebih daripada cukup. Oke? Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Dia begitu mengasihi kita. Kita diciptakan dengan semua kebutuhan yang sudah tersedia. Kita diciptakan dengan tujuan bahwa tinggallah dalam kasih-Ku. Tinggallah dalam apapun yang sudah Aku berikan ini. Itu cukup bagi kamu. Jalanilah hidupmu. Usahakanlah apapun. Kamu boleh mengusahakan apapun. Tapi yang paling penting, percayalah bahwa semua ini sudah Aku sediakan padamu. Oke? Mungkin kadang kita lupa. Kita beranggapan bahwa ya, memang kita menyadari bahwa Tuhan itu kasih, Tuhan begitu mengasihi kita. Tapi, apakah kita benar-benar hidup dalam kasih itu? Oke? Tuhan menginginkan kita untuk senantiasa melihat tujuan kita diciptakan, tujuan kita hidup adalah bergantung sepenuhnya pada Allah. Panggilan kita yang sebenarnya adalah bergantung sepenuhnya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Setiap perjalanan hidup kita, setiap hal yang kita lewati, setiap naik turunnya kehidupan kita, oke? Setiap pencapaian yang kita dapatkan, semua itu memang bersifat sementara. Tapi bagaimana kita terus memandang kepada Tuhan Yesus, kita bersandar pada Tuhan, itu yang senantiasa menguatkan kita dalam setiap waktu. Teman-teman, sesederhana itu panggilan Tuhan bagi hidup kita. Oke? Tujuan Tuhan sangat simpel, sederhana dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak ingin hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan. Tapi kasih-Nya saja cukup untuk membuat kita masuk ke dalam dimensi yang lebih luar biasa lagi. Kasih-Nya saja cukup untuk membuat kita masuk dalam panggilan-panggilan yang luar biasa. Hidup dalam kasih-Nya, maka kita akan melihat terobosan yang luar biasa datang dalam kehidupan kita. Oke? Begitu kita hidup dalam kasih Tuhan, begitu kita hidup menyadari bahwa panggilan kita adalah terus bergantung pada Tuhan. Panggilan kita adalah terus tentang tinggal dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, percayalah, perjalananmu bukan jadi perjalanan yang biasa-biasa. Perkembangan hidupmu bukan jadi perkembangan yang biasa-biasa. Oke? Kita ambil contoh Petrus. Oke? Seorang nelayan. Seorang yang mungkin bisa dibilang untuk anak-anak kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini, kita yang mungkin ya sudah terdidik SMP, SMA, bahkan ada yang mungkin sudah kuliah. Kakak sudah selesai kuliah. Kita mungkin menganggap bahwa ya hanya nelayan. Kita kadang meremehkan. Tapi coba teman-teman bayangkan, dari seorang nelayan, awalnya mungkin sempat menyangkal Tuhan Yesus. Oke, awalnya mungkin menganggap diri paling hebat, terus berfokus pada kemampuan hidupnya, kemampuan dirinya. Oke, Tuhan, meskipun semua menyangkal Engkau, aku akan tetap berdiri untuk membela Engkau. Pada akhirnya menyangkal juga Tuhan Yesus. Oke, tapi teman-teman, coba belajarlah dari Petrus. Dia tahu memang dia berdosa. Dia tahu memang dia bersalah. Oke? Tapi dia
tidak takut untuk menghampiri Tuhan. Tapi dia tetap melihat dirinya sebagai seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Semua terbukti ketika Tuhan Yesus menyemperi mereka di pantai. Sehingga cerita Tuhan Yesus datang ketika Petrus dan yang lain sedang menjaring ikan. Oke? Tuhan Yesus panggil mereka, "Hey, apakah kalian ada ikan yang bisa kita makan bersama?" Petrus belum menyadari bahwa itu Tuhan. Tapi Yohanes, yang dikatakan murid yang paling dikasihi, menyadari bahwa oh itu Tuhan. Petrus seketika itu juga meninggalkan perahu, lalu menghampiri Tuhan Yesus. Setelah makan atau sambil makan, Tuhan Yesus bertanya pada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata bahwa iya, aku mengasihi engkau Tuhan. Langsung Tuhan berkata apa? "Gembalakanlah domba-dombaku." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Oke? Tuhan Yesus pun berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Seketika itu juga Petrus menangis. Oke? Orang mungkin berkata bahwa Petrus menangis karena merasa kecewa Tuhan tidak percaya pada dia bahwa dia mengasihi Tuhan. Oke? Tapi teman-teman, apakah benar demikian? Kalau memang tujuan pertanyaannya Tuhan adalah untuk itu, ya Tuhan sudah tahu pastinya Petrus belum begitu mengasihi Tuhan. Dia menyangkal kok. Oke? Tapi tujuan Tuhan bukan itu. Dan apa yang ditangisi Petrus juga bukan tentang kekecewaannya dia terhadap ketidakpercayaan Tuhan Yesus. Oke? Yang ditangisi dia karena dia melihat begitu besar kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia yang sudah menyangkal Tuhan kita Yesus Kristus sebanyak 3 kali, kenapa masih dipercayakan untuk menggembalakan domba-dombanya? Oke? Kenapa masih dipercayakan? Kenapa dia begitu percaya padaku? Fokus Petrus adalah tentang begitu luar biasanya kasih Tuhan terhadap dia. Dia yang sudah menyangkal, dia yang penuh rasa takut, mungkin rasa tertuduh karena sudah menyangkal Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus masih mempercayakan buat dia pelayanan itu? Dan teman-teman, begitu dia menyadari itu, begitu Petrus hidup bergantung pada kuasa Tuhan, bergantung pada kasih Tuhan. Coba kita lihat. Boom. Oke? Petrus diangkat menjadi pemimpin gereja pertama. Oke? Memimpin jemaat yang luar biasa besarnya. Petrus dipromosikan Tuhan. Sejak awal Tuhan sudah berkata bahwa engkau akan kujadikan batu karang. Tapi percayalah teman-teman, sejak saat itu Petrus pasti bingung. Apa maksudnya batu karang? Apa maksudnya batu karang? Mungkin dalam perjalanan Petrus lupa bahwa oh maksud Tuhan batu karang. Oh mungkin maksud Tuhan batu karang ini. Mungkin seperti kita saat ini teman-teman. Kita tahu janji Tuhan. Seringkali kita sudah mendengar tentang begitu hal-hal hebat yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Di dalam perjalanan kita lupa. Kenapa? Kita berfokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita berfokus dengan kekuatan kita. Kita berfokus dengan kemampuan kita, kehebatan kita, kepintaran kita. Dan kita lupa untuk melihat ke sumber dari segala sesuatunya itu. Oke? Coba kita lihat Petrus. Begitu Petrus terfokus pada Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Begitu dia menyadari kasih yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Wow. Oke? Sama halnya juga dengan Daud. Anak kemerah-merahan, masih muda sekali. Mungkin sama seperti kita sekarang. Umur 17 tahun, pipinya masih merah-merah. Oke? Masih ya mungkin belum tahu apa-apa, masih polos. Oke? Tapi orang-orang seperti itu yang Tuhan Yesus pakai. Daud mungkin tidak pernah berpikir bahwa oh, suatu saat aku akan menjadi raja. Oh, suatu saat aku akan membawa umat Tuhan yang begitu besar ini untuk menduduki negeri atau mungkin memerintah atas umat Tuhan juga, menjadi pemimpin atas umat Tuhan. Tapi Daud senantiasa fokus pada apa yang namanya berdiam diri dalam kasih Tuhan Yesus. Daud di padang senantiasa mengerti Tuhan begitu mengasihi dia, Tuhan begitu sayang pada dia. Daud dalam kesesakan, Daud mengerti
Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bahkan Daud menulis, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, gadamu dan tongkatmu cukup bagiku. Oke? Daud benar-benar mengerti akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Daud hidup dalam kasih Tuhan juga. Dan kita lihat promosi terjadi. Kita lihat perjalanan Daud yang awalnya mungkin tidak terpikirkan akan menjadi raja, Tuhan promosikan. Oke? Kakak mau berkata buat teman-teman, di saat kita sadar akan kasih Tuhan, di saat kita hidup akan kasih Tuhan, saat kita bersandar dalam kasih Tuhan, oke? Segala pencapaian, segala keinginan, segala cita-cita Tuhan sediakan bagi hidup teman-teman dan juga kakak. Oke? Tuhan Yesus begitu baik. Tujuannya sederhana dalam hidup kita. Tujuannya, bersandarlah padaku. Jadikan aku tempat pengharapanmu. Sadarlah bahwa aku cukup bagimu. Dan teman-teman akan melihat bahwa kita dipromosikan begitu besar sama Tuhan. Dan kakak mau mengingatkan bahwa setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda. Setiap kita punya peran, maksudnya yang berbeda-beda. Karena kita sudah bersandar dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah satu. Kita adalah kesatuan tubuh gereja. Kesatuan tubuh. Tapi ingatlah, dalam tubuh kita, tangan, mata, mulut, badan kita, kaki kita, semua memiliki peran yang berbeda-beda. Oke? Begitu kita bersandar pada kasih Tuhan, begitu kita menjadi satu dengan Kristus, kita diberdayakan. Kita punya peran yang begitu luar biasa. Coba teman-teman bisa lihat sendiri. Banyak anak-anak Tuhan yang dipakai juga untuk memberi makan orang-orang yang kurang. Banyak anak-anak Tuhan yang dipakai untuk memberitakan Injil bagi dunia. Banyak anak-anak Tuhan yang menjadi pengusaha hebat. Dari sana mereka memberkati dunia. Oke? Kita dalam satu tubuh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan pakai kita, Tuhan berdayakan kita untuk misi di mana datang untuk dunia yang sedang berkekurangan ini. Tuhan pakai kita, Tuhan utus kita pada dunia yang serba kurang ini. Tapi sekali lagi, semua berawal dari bersandar akan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat terakhir yang mau kakak bagikan sebelum kita menutup ibadah kita. Oke, dalam Yohanes. Ini tentang cerita tadi, murid yang dikasihi Yesus. Singkat cerita, Tuhan Yesus berjalan bersama Petrus. Yohanes mengikuti dari belakang. Ketika Petrus berpaling, Petrus bertanya, Guru, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan orang itu? Oke. Tuhan Yesus berkata pada dia, entah apa yang mau terjadi pada orang itu. Apakah aku menghendaki dia tetap hidup sampai aku datang? Ataukah aku membiarkan dia tetap bersamaku selamanya? Itu bukan urusanmu. Singkat ceritanya seperti itu. Itu bukan urusanmu. Tapi kamu ikutlah aku. Kamu fokuslah padaku. Tapi kamu lihatlah aku. Oke? Teman-teman, terkadang kita selalu bertanyakan Tuhan juga. Atau kadang-kala kita tanpa sengaja kita terus-menerus melihat ke orang lain. Kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam diri orang lain. Apa yang Tuhan lihat, apa yang kita lihat dalam diri orang lain. Orang lain begitu luar biasa. Oke? Kita kadang mungkin bertanya-tanya, buat apa ya akhir daripada orang itu? Kenapa dia dipakai begitu luar biasa ya? Tapi teman-teman, di ayat itu Tuhan sementara mau berkata bahwa kita berhenti lihat kepada orang lain. Berhenti lihat kepada orang lain, tapi fokuslah akan Tuhan. Selalu pandang pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah sumber segala sesuatu. Percayalah teman-teman, setiap panggilan kita itu spesifik. Tapi setiap panggilan berawal dari satu dasar yang sama. Dasarnya apa? Bersandar dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan. Setelah kita hidup dalam kasih Tuhan, kita menggenapi apa yang Tuhan
pengen lakukan dalam hidup kita. Oke? Setelah itu lihatlah promosi demi promosi. Oke? Satu jabatan demi jabatan, satu hal besar yang Tuhan percayakan akan perlahan hadir dalam kehidupan kita. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi ingat bahwa panggilan kita adalah untuk tetap bersandar dan mengerti tentang kasih kita, kasih Tuhan Yesus pada kita yang begitu luar biasa. Terima kasih. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.